peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la yanfa'u malu wala banun, amma ba'd. Yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru enta, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musholla, majelis taklim, bapak-bapak, para tamu undangan, rekan-rekan panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, kita semua yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Sehingga pelunggu yang hadir saat niki tahun lalu juga hadir. 2 tahun bahkan mungkin 10 tahun yang lalu masih bisa hadir di sini. Karena tidak nutup kemungkinan si tahun lalu dia hadir, hari niki tidak hadir. Coba saja sekarang kita lihat kanan, kita lihat kiri, lihat depan kita, ada sosok-sosok yang tidak hadir. Baru kita ingat, oh yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sehingga kembali kita bersyukur bisa hadir di tempat niki, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan demi kebaikan. Salawat serta salam dek lupa tahadihang tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta. Tidak hanya tauladan kita dalam kebaikan, tidak hanya ikutan kita dalam ibadah muamalah, tetapi beliau juga sosok atau orang yang begitu mencintai kita. Tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantaslah kita melakukan, pantaslah kita memberikan penghargaan, memberikan pengorbanan ketika datang bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam
Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran seperti apa sih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena jangankan orang yang begitu sayang kepada kita, jangankan orang yang sudah pasti akan bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, kita tidak senang, kita tidak bahagia menyambut kedatangan atau bulan kelahirannya. Terkadang seorang anak, sepasang suami istri ketika mendapatkan anugerah istrinya hamil niki, luar biasa bahagianya. Padahal belum tentu anak yang di dalam kandungan niki bisa menjadi anak yang dibanggakan. Padahal belum tentu anak yang di dalam kandungan niki bisa menjadi anak yang menyelamatkan. Tidak jarang gara-gara anak usaha orang tuanya bangkrut. Tidak jarang gara-gara anak nama baik orang tuanya rusak. Tetapi ingat dulu ketika pertama kali dia lahir di perut ibunya, dia hadir di perut ibunya, semua keluarga bahagia. Begitu masuk 7 bulan, arah istilahnya 7 bulanan, mulai hilangan ngidam niki, masya Allah, bapak nendek nebeang, seninaknya begawean. Untuk apa? Jaga si anak yang belum tentu bisa menyelamatkan. Lalu betapa tidak kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sambut sedemikian rupa. Betapa tidak kabar kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kita bahagia. Karena cukup dengan kita bahagia saja itu sudah kita mendapatkan kemuliaan. Apalagi lalu kita ekspresikan kebahagiaan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Seperti apa gambaran sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Allah Subhanahu wa taala salah satunya dalam sebuah ayat memberikan gambaran niki, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Datang seorang rasul dari manusia biasa, ekonomi biasa, manusia sederhana. Yang apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasanya dia rasakan beban-beban yang kalian derita. Belum kita lahir bapak-bapak, ibu-ibu tiang, Rasulullah sudah pikirkan kita. Belum kita lahir, Rasulullah sudah pikirkan kita. Nabi Isa, mohon maaf niki, Nabi Isa niki sampai dijadikan Tuhan sama pengikutnya. Ketika dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau ada umat saya macam-macam, ya Allah siksa aja dia, wong dia hambamu. Kalau mau disiksa, siksa aja. Mau diazab, azab. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Makanya kita kalau kita benar-benar cinta, bapak-bapak tiang, pernah ada satu pertanyaan kepada tiang, Tuan Guru, ita muntaziarah aning kubur Nabi ulah tenangis. Niki mungkin bapak-bapak yang pernah ke tanah suci Mekah maupun Madinah. Makat de beketuan marak niki. Saya nggak waktu tiang ziarah niki nggih kita tiang luwe dengan nangis. Malah terkadang nangisnya dibuat-buat. Orang-orang India, Pakistan niki, ya Rasul, dibuat-buat dia bilang.
Terus itu ngumbian biasa doang. Jadi tiang jawab, amun teng mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana sayangnya sama kita. Ndak apa-apa Anda ndak nangis ketika Anda berziarah, tetapi ketika Anda mengenal, mengetahui, membayangkan ada orang yang begitu sayang sama Anda, ada orang begitu berkorban besar untuk ada di hadapan Anda, maka insya Allah tiba-tiba air mata itu akan mengalir. Nggak tahu kita dari mana datangnya, karena itu adalah luapan cinta dan kerinduan. Tapi kalau kita tidak mengenalnya, ya biasa saja. Orang bercerita tentang sejarah Nabi, ya biasa saja. Orang ngajak kita sholawatan, ya biasa saja. Karena apa? Karena belum masuk ke hati kita. Pernah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelisah, nangis, bersedih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril. Jibril, Muhammad sedang sedih, tolong kamu datangi dia. Apa yang buat dia sedih? Lalu datang Jibril, Muhammad ada salam dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat engkau sedih? Ini 1400 tahun yang lalu, kita yang baru lahir sekarang nih, yang baru dilahirkan sekarang, atau kita yang berumur 70 tahun, dari dulu dipikirkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Saya mikirkan umat saya. Kalau saya masih hidup, ada umat saya yang salah, ada umat saya yang menyimpang, gampang saya tegur, gampang saya panggil, gampang saya nasihati. Tapi nanti kalau saya sudah meninggal dunia, siapa yang ingatkan dia? Siapa yang nasihati dia kalau dia nyimpang? Siapa yang negur dia? Itu yang saya pikirkan. Laporlah Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diutus lagi Jibril, bilang sama Muhammad, udah, nanti kalau dia sudah tidak ada, tidak usahlah pikirkan umatnya, karena saya jamin. Bilang sama Muhammad, nanti walaupun kamu tinggal umatmu terus banyak yang maksiat, banyak yang meninggalkan sunnah-sunnahmu, banyak yang lalaikan kewajibannya, ndak apa-apa. Asal 1 tahun sebelum dia meninggal dia sempat tobat, saya terima tobatnya dan saya masukkan ke dalam surga. Itu kata Allah untuk menghibur Nabi. Nabi bilang apa? 1 tahun sebelum meninggal. Kayaknya umat saya tidak mampu. Umat saya itu dia lalai Jibril, nunggu setahun senek mana mati, terus lagi ingat mati. Setahun senek mana cabut nyawa, nana ingat siksa kubur. Ini mintakan lebih ringkas lagi. Dimintakan lagi sama Jibril, ya Muhammad, gimana maksiatnya umatmu Muhammad. Yang penting sebulan sebelum mati dia sempat bertobat, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan dalam surga. Nabi bilang apa? Sebulan jangan. Umat yang niki Jibril ukurannya tahu nih iritnya jemak gina mati masih ya maksiat. Tahu nih iritnya jemak gina mati masih sempat-sempat yang ngerjakan yang dilarang, masih dia lalai. Balik lagi Jibril mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebulan kelamaan kata Muhammad, ya sudah bilang sama Muhammad, gimana sudah maksiatnya umatnya. Tapi sesaat sebelum nyawa terlepas dari badannya, dia sempat bertobat. Aku terima tobatnya dan ku masukkan ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi tenang.
Alhamdulillah. Karena apa? Nabi tahu kualitas kita. Nabi tahu kemalasan kita, dan 1400 tahun yang lalu sudah diantisipasi sama Nabi. Kengene arak dengan nyayang kita. Semakin kita mengenal maka semakin kita cinta. Semakin kita cinta maka semakin kita rindu. Semakin kita rindu, setiap ngingat, nyebut nama, berselawat, insya Allah akan berurai air mata kita. Sehingga tidak perlu lagi sudah bertanya. Tiang bilang ketika Anda datang berziarah, dari jauh aja Anda lihat, akan berurai air mata Anda. Membayangkan beliau berdiri di depan pintu rumahnya, melambai-lambaikan tangannya, selamat datang umatku. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu. Engkau rindu sama aku lebih-lebih rindu kepada engkau. Sehingga mudah-mudahan dari peringatan demi peringatan bapak-bapak, kita semakin mengenal dan mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada tertanam cinta dan rindu dalam hati kita. Karena salah satu nanti yang diperiksa di padang mahsyar adalah hati kita. Mungkin ibadah kita tidak banyak, mungkin sedekah kita tidak banyak, mungkin rakaat sholat kita tidak banyak, mungkin amaliah kita tidak sempurna. Tetapi ketika diperiksa hati kita, ada cinta dan kerinduan luar biasa di sana, maka kita akan diberikan kemuliaan sebagai pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa tiang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.